Dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 pada 13 Maret 2020 yang lalu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah mulai bekerja, dan untuk mengetahui bagaimana saat ini pekerjaan yang dilakukan oleh gugus tugas ini dan kemudian apa-apa saja yang menjadi skema untuk melakukan percepatan penanganan terhadap COVID-19, saya sudah bersama dengan Ketua dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Munardo. Apa kabar Pak Doni? Baik-baik aja Mbak Maria. Baik-baik aja. Apakah ini sudah hampir 1 bulan Bapak? Kemudian 1 bulan kurang 2 hari. 1 bulan kurang 2 hari. Kegiatannya selalu berada standby di BNPB ini Pak ya? Iya, saya harus berada di sini 24 jam untuk menerima hampir semua laporan dari seluruh Indonesia. Jadi saya harus memastikan seluruh keluhan dari daerah bisa kami selesaikan dengan waktu yang secepatnya. Oke, luar biasa, berarti sudah hampir 1 bulan standby di sini ya Pak ya untuk menangani itu semua terkait dengan COVID-19. Bapak, tapi di hari ini ada sekitar 3.293 jiwa yang sudah terpapar oleh COVID-19 di Indonesia. Angkanya kalau kami lihat kurvanya terus naik Bapak. Kalau dalam minggu yang lalu pertambahan setiap hari sekitar 100 kemudian naik, dan hari ini pertambahannya cukup signifikan, lebih dari 200 orang dalam 1 hari. Menurut Bapak ini ada apa Pak? Apa yang menyebabkan seperti ini? Apakah kurangnya kesadaran masyarakat atau memang virusnya yang begitu luar biasa? Yang pertama itu menurut saya, jadi kemarin kan rapid test, sekarang paralel dengan PCR test. Jadi akurasi dari PCR test ini sudah semakin bagus, kemudian rapid test tetap berjalan, PCR test mengimbangi, dan sudah semakin banyak laboratorium yang digelar oleh pemerintah di seluruh provinsi. Ya, walaupun tidak semua provinsi sudah bisa operasional, tetapi Kementerian Kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan telah memberikan kesempatan untuk sekitar 78 laboratorium bisa mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan spesimen. Nah, kemarin itu belum bisa maksimal. Ya, bisa saja pada saat pemeriksaan itu mereka belum terpapar, belum terinfeksi. Ya, tetapi setelah sekian minggu mulai kelihatan. Ya, mulai kelihatan. Jadi antara rapid test dengan PCR test itu paralel. Jadi semakin banyak yang bisa didapatkan, ditemukan, dan kita tetap akan berusaha untuk mencari sebanyak mungkin warga masyarakat yang berpotensi terpapar untuk dites. Nah, ketika sudah tahu dia positif, maka bisa dia sebagai ODP atau pasien dalam pemantauan. Kalau soal rapid test sendiri, nanti skemanya akan seperti apa? Apakah ini kemudian akan terpusat dan kemudian didistribusikan seperti itu? Atau memang mandiri per wilayah nanti akan ada rapid test, Pak? Sementara ini seluruh distribusi rapid test dari Jakarta. Ya. Ada yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, ada juga yang sumbangan dari sejumlah donatur. Dan diatur oleh Kementerian Kesehatan itu ke seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah yang tingkat potensi keterpaparannya tinggi. Nah, Bapak Presiden telah menugaskan kami, Menteri Kesehatan, prioritasnya adalah para dokter, kemudian para perawat, dan mereka yang bekerja di lini terdepan dalam melayani masyarakat yang terpapar. Kemudian juga keluarganya dan pihak-pihak lain yang selama ini dianggap berpotensi untuk terpapar. Ya. Nah, kelompok ini itu tidak boleh melakukan aktivitas. Dia harus berada di tempat isolasi, dia harus berada di tempat karantina, dan mereka harus taat. Karena kalau mereka tidak taat, mereka itu bisa menjadi penyebar maut, ya, menjadi penyebar maut kepada kelompok rentan. Ya, kelompok rentan di sini adalah masyarakat yang usianya lanjut dan masyarakat yang punya penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta yang paling berpotensi tinggi untuk menjadi korban adalah yang pertama hipertensi, jantung, kemudian kelompok kedua adalah diabetes, kelompok ketiga adalah asma, ya, kemudian
kanker dan juga tumor, ya, serta penyakit lainnya. Ada lagi kelompok yang sama sekali tidak diketahui ada gejala karena tidak diperiksa, tidak tahu positif atau tidak, tetapi ini berada di sekitar kita. Makanya setiap orang harus betul-betul memperhatikan jaga jarak. Ya. Dan setiap orang harus menganggap tangannya ini adalah bagian dari ancaman terhadap kesehatan. Oke. Kenapa demikian? 70% sampai 90% seseorang itu terpapar karena tangan yang menyentuh bagian tertentu pada beberapa tempat yang pernah menerima droplet dari orang yang positif COVID. Ya. Kemudian 10 sampai 30% itu seseorang terpapar karena udara melalui batuk atau bersin, ya, dari seorang yang positif COVID-19. Nah, 2 poin ini harus dipahami. Itu adalah proses penularan. Nah, kalau seandainya semuanya bisa membatasi diri dengan cara cuci tangan, dengan sabun, dan air mengalir yang bersih, ya, dan tidak boleh menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum tangannya betul-betul bersih. Serta kemanapun pergi sekarang menggunakan masker. Jadi kalau sudah cuci tangan, tidak menyentuh bagian sensitif dari wajah, kemudian jaga jarak, ya, saya yakin, ya, pihak-pihak yang terpapar ini akan semakin, pihak-pihak yang rentan ini akan semakin terlindungi. Oke, baik. Artinya isolasi mandiri, kemudian awareness atau kesadaran ya Pak ya, itu penting sekali bagi masyarakat saat ini. Tetapi kemudian tadi Bapak menyebutkan kalau sudah melakukan beberapa tahapan seperti tidak menyentuh wajah dengan tangan, kemudian menggunakan masker dan sebagainya, itu akan mereduce angka dari penularan atau pemaparan COVID-19. Bapak di media sosial banyak sekali yang kemudian mengeluarkan statement-statement mereka bahwa menyaksikan angka-angka yang kemudian disajikan oleh pemerintah termasuk oleh gugus tugas percepatan. Pandangan Bapak seperti apa? Apakah ini adalah sebuah mekanisme sosial yang memang terjadi karena ada ketidakstabilan mungkin emosi bagi mereka sendiri dan juga adanya ketidakpercayaan pada pemerintah atau seperti apa Pak? Data ini harus saya katakan, data dari daerah ini masih berbeda-beda, ya. Dan saya sudah melapor kepada Pak Presiden bahwa di tiap kabupaten kota itu harus ada satu posko. Ya, jadi tidak boleh lagi Dinas Kesehatan sendiri, BPBD sendiri, TNI sendiri, masing-masing memberikan data yang nantinya akan berbeda. Mereka berada pada satu posko, ya, sehingga di situ ada Dinas Kesehatan, di situ ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya. Kemudian ada unsur TNI, ada unsur Polri, semuanya berada pada satu posko. Sehingga setiap ada data yang masuk, apakah ODP, PDP, atau mungkin ada masyarakat yang dirawat di rumah sakit, di mana, berapa orang, ya, bahkan ada yang kasus mungkin sudah ada yang meninggal, ini semuanya satu pintu, ya, masuk kepada posko. Jadi tidak boleh lagi Dinas Kesehatan lapor sendiri, BPD lapor sendiri, harus satu pintu. Nah, dari kabupaten kota nanti melapor kepada provinsi. Nah, kemudian provinsi nanti lapor kepada gugus tugas di sini, sama dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga nanti datanya satu. Nah, sekarang ini kenapa berbeda-beda? Karena masing-masing masih bekerja sendiri-sendiri. Tapi beberapa hari yang lalu sudah diperintahkan Bapak Presiden, seluruhnya harus terintegrasi. Dan insya Allah, ya, paling tidak mungkin ya minggu depan, ya, semuanya sudah berada pada satu data. Belum dijawab mengenai PSBB. Koordinasinya seperti apa yang akan dilakukan? Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan telah membuat surat dan sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan yang juga sudah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas, ya. Secara umum operasional nanti di bawah kendali gugus tugas provinsi DKI.
Nah, ketua gugus tugas ini dibantu oleh beberapa pejabat, ya. Ada Pangdam, ada Kapolda, ada beberapa pihak lainnya, ya. Kemudian ada bidang-bidang yang menangani masalah pencegahan, ada yang menangani juga masalah respon, ya. Nah, khusus untuk masalah pencegahan dan respon ini harus paralel, ya. Dan kita harus tunduk kepada kebijakan pemerintah, yaitu ini bukan melarang, ya. Ini adalah membatasi. Tidak boleh kegiatan ini justru nanti menimbulkan persoalan baru akibat pelarangan yang sangat ketat seperti yang terjadi di banyak negara. Akhirnya terjadi benturan antara aparat keamanan dengan masyarakat. Nah, kita sangat berharap bahwa momentum ini adalah sebuah suasana untuk betul-betul bisa menjaga diri masing-masing, ya, baik di tingkat pribadi, RT, RW sampai dengan tingkat yang lebih besar. Kita juga sangat berharap bahwa aparat keamanan, ya, itu tidak perlu harus sampai turun tangan, ya, sehingga dibutuhkan adalah disiplin individu, ya. Tetapi disiplin individu saja tidak cukup, dibutuhkan juga disiplin kolektif. Artinya apa? Kalau ada satu disiplin yang lain tidak, ya nggak ada artinya, ya. Jadi satu sama lainnya itu penting sekali mengingatkan, ya. Jadi kalau ada satu kelompok, ada beberapa orang, maka satu di antara mereka harus mengingatkan, ya. Kalau sudah punya kesadaran yang tinggi, maka ketika ada orang yang mendekat, dia pasti akan menjauh, ya, karena dia tahu bahwa saya tidak kenal dengan dia, dan kalau dia dekat sama saya, belum tentu orang ini adalah orang yang steril. Nah, jadi kalau kesadaran kolektif ini bisa terjaga, maka proses penularan itu tentu akan semakin sulit terjadi, gitu. Ya, baik, lagi-lagi berarti kesadaran ya Pak ya yang kemudian harus diutamakan. Tetapi kemudian dari adanya pemberlakuan PSBB ini yang paling terhantam itu adalah sektor informal, Bapak. Kalau dari gugus tugas seperti apa nanti koordinasi untuk menangani sektor-sektor informal yang kemudian akan terbanting gitu kalau boleh dikatakan seperti itu, seperti mungkin mereka yang pekerja harian yang harus mendapatkan harus keluar rumah begitu untuk bisa mendapatkan penghasilan setiap hari, tidak seperti pada pegawai negeri dan sebagainya. Bagaimana? Ya, hampir semua sektor sekarang kan terdampak, ya, Mbak Maria, ya. Tetapi kita terus terang saja sangat prihatin dengan saudara kita yang penghasilannya itu diperoleh dari kegiatan harian, ya, seperti pedagang kaki lima yang sekarang juga udah semakin sulit, semakin sedikit orang yang belanja. Kemudian juga pedagang keliling yang biasanya mungkin pembelinya banyak, sekarang juga sudah mulai berkurang, ya. Nah, ini tidak bisa hanya mengandalkan gugus tugas, ya. Kemudian juga pemerintah, ya, Bapak Presiden telah mengalokasikan dana sejumlah 405 triliun untuk program menghadapi COVID ini. Dan sektor terbesar adalah untuk jaring pengaman sosial, ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada yang bantuan berupa program Keluarga Harapan, ya, ada program-program lainnya, sehingga kesulitan masyarakat itu bisa tertolong dan terbantu oleh bantuan pemerintah. Tetapi terus terang ini saja tentu tidak cukup, ya. Dibutuhkan juga partisipasi kolektif dari seluruh komponen bangsa, masyarakat, ya. Mereka yang berpunya, ya, mungkin bisa mengorganisir beberapa kelompok di sekitarnya untuk melihat mana masyarakat yang perlu dibantu. Dan saya lihat beberapa daerah ini sudah jalan, ya. Bahkan di antara staf kami juga itu sudah punya tanggung jawab untuk membina beberapa masyarakat yang ada di wilayah mereka untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan. Nah, disinilah yang kita harapkan, ada solidaritas, ada sebuah semangat untuk berbagi kepada siapa saja yang memang hari ini sangat membutuhkan uluran tangan dari mereka yang secara ekonomi lebih kuat. Kemudian solidaritas ini bisa juga dipandang lain oleh beberapa masyarakat, termasuk dalam media sosial yang kami pantau, banyak sekali kemudian yang justru menyatakan solidaritas ini sebagai lepas tangan dari pemerintah untuk tidak mau lebih lanjut membantu mereka yang terdampak dari COVID-19 ini. Bagaimana tanggapan Bapak?
pemerintah tentu tidak serta-merta akan lepas tanggung jawab ya. Jadi dari awal kan sudah saya katakan betapa anggaran belanja negara sekarang ini lebih dari 30% ya. Itu dialokasikan untuk menangani COVID ini. Dan paling besar itu kan untuk jaring pengaman sosial. Artinya masyarakat kecil yang terdampak itu harus menjadi prioritas pemerintah. Dan kita semuanya punya kewajiban moral ya untuk bisa meringankan beban siapa saja yang membutuhkannya. Tanpa ada kolaborasi, tanpa ada kebersamaan, ya saya rasa akan sulit ya. Karena ini kan persoalannya kan sangat luas ya. Masyarakat yang sekarang ini saja yang kehilangan pekerjaan sudah mencapai lebih dari 400.000 orang ya. Nah, ini baru berapa minggu, berapa bulan. Bagaimana nanti kalau ini akan berlangsung lebih lama lagi ya. Jadi semua dari bangsa kita harus memperhitungkan segala sesuatu yang mungkin akan jadi lebih jelek ya, yang bisa jadi mungkin lebih memprihatinkan. Oleh karenanya mereka yang sekarang ada di kota besar yang kehilangan pekerjaan, jangan kecil hati. Jadi pemerintah sudah mengalokasikan dana sekian triliun tadi ya Pak ya, artinya tidak lepas tangan terhadap sektor-sektor informal yang terdampak oleh COVID-19. Tapi kemudian Pak, yang juga terdampak ini yang juga masuk dalam kelompok rentan adalah anak-anak. Kemudian dalam bahasan-bahasan yang kami ikuti bahwa bagaimana kelompok rentan anak-anak ini tidak sering begitu untuk menjadi perhatian khusus. Apakah Gugus Depan memiliki koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalkan untuk melakukan pendidikan jarak jauh ini Pak? Karena di Jakarta saja tidak semua sekolah gitu bisa menerapkan pendidikan jarak jauh, terhalang oleh alat dan juga prasarana. Bapak bagaimana koordinasi? Terima kasih Mbak Maria. Saya sering berkomunikasi dengan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim ya. Beliau punya visi yang sangat bagus. Beliau juga yang mengusulkan pada Bapak Presiden untuk belajar dari rumah. Ya memang di banyak tempat masih ada ya, bukan banyak tempat, masih ada daerah-daerah yang belum bisa optimal dalam memanfaatkan belajar di rumah karena sinyal telepon yang terbatas, belum semuanya punya kemampuan di bidang fasilitas untuk internetnya, termasuk juga tidak semuanya punya handphone yang smartphone ya, atau juga tidak semuanya punya laptop untuk dimanfaatkan. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, perlu ada suatu kolaborasi, perlu ada suatu upaya lain dari para tenaga pendidik ya, para guru. Kalau guru-guru di kota besar dengan fasilitas elektronik yang sangat maju, itu bisa diterapkan. Tetapi banyak daerah kita juga yang terisolir tentu sulit. Nah, biasanya tempat-tempat yang terisolir ini relatif mereka masih aman dari bahaya virus. Tetapi bukan berarti terus kita biarkan ya. Ini kelompok-kelompok ini harus kita proteksi dengan baik. Kemudian anak-anak juga, terutama yang usianya di bawah 5 tahun, termasuk kelompok yang paling rentan. Ya. Nah, ini juga harus dijaga, jangan bersentuhan, jangan dibiarkan ada orang dewasa atau anak remaja yang mendekatkan diri kepada mereka. Mengenai seberapa serius sebetulnya pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap tenaga medis kita, Pak, yang sudah berjuang? Sangat serius. Bapak Presiden telah mengalokasikan insentif untuk tenaga medis, ya, dokter, kemudian perawat dan pekerja rumah sakit lainnya. Itu masing-masing 15 juta, kemudian 7,5 juta, 5 juta, dan seterusnya. Kemudian juga para dokter yang wafat, yang gugur ya dalam melaksanakan tugas, ya kita semuanya sangat terpukul, sangat sedih, ya telah kehilangan orang-orang terbaik ya. Mereka sekarang menjadi ujung tombak bangsa kita. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Mereka lah yang bisa menyelamatkan masa depan bangsa kita. Tenaga dokter, tenaga perawat harus betul-betul kita proteksi secara maksimal. Kita berikan alat perlengkapan yang memadai agar mereka itu bisa terlindungi dan bisa bekerja melayani warga kita yang saat ini sedang dirawat. Kemudian pemerintah juga
sudah mengalokasikan dana untuk memberikan santunan kepada para dokter dan tenaga medis, kalau tidak salah saya sekitar 300 juta rupiah ya. Nah, di luar bantuan pemerintah, kami pun mendapatkan sejumlah bantuan dari donatur ya. Dari awal bantuan-bantuan ini kita prioritaskan untuk tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat, ya pekerja rumah sakit lainnya, termasuk pengemudi mobil ambulans, pengemudi mobil jenazah, dan yang kami siapkan adalah alat pelindung diri yang premium, yang kualitasnya memang sudah standar WHO. Bapak tadi Pak Doni sempat menyebut juga mengenai APD Pak ya, bahwa pemerintah concern dengan memberikan APD yang berstandar internasional dan WHO ya Pak. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, sebaran APD sendiri Pak, bahwa di beberapa rumah sakit terutama di daerah itu mengalami kekurangan APD. Sampai dengan hari ini kami juga mendapatkan laporan ada di Jakarta juga rumah sakit dan puskesmas yang masih kekurangan APD. Menurut Bapak ini ada apa? Apakah ada yang bermain di sini ataukah memang APD itu tidak ada untuk menjawab kekhawatiran masyarakat Pak? Jadi yang pertama menyangkut masalah ketersediaan APD. Memang hampir semua APD yang diproduksi di dalam negeri itu untuk ekspor. Karena yang punya itu adalah negara tertentu yang mengirimkan bahan bakunya ke Indonesia untuk diproduksi, kemudian 100% itu dikirimkan ke negara pemesan. Jadi nyaris nggak ada kita. Ya. Nah, kita bersyukur kemarin ada pegawai bea cukai yang berhasil membatalkan ekspor APD sejumlah 205.000 pieces. Nah, kemudian karena ada peraturan Menteri Perdagangan tidak boleh ekspor, sehingga petugas bea cukai tidak berani mengeluarkan izin. Akhirnya terjadilah perundingan, pembicaraan antara Menteri Keuangan, kemudian Menteri Luar Negeri bersama dengan Dubes Korea Selatan. Ya. Nah, tentu kita ingin membangun sebuah hubungan bilateral yang baik. Ya. Pemerintah Korea Selatan juga banyak juga memberikan bantuan kepada kita, terakhir juga alat-alat kesehatan yang juga dikirimkan dari Korea Selatan. Tetapi masalah APD adalah masalah yang sangat sensitif, karena semua negara sekarang berebutan untuk mendapatkan APD. Ibaratnya APD sekarang ini seperti emas, dan juga mungkin bisa kita katakan sebagai senjata terbaik yang harus dimiliki oleh semua negara yang menghadapi COVID ini. Nah, akhirnya mendapatkan suatu keputusan bahwa jalan tengah, ya, di mana kita tetap memberikan izin ekspor untuk APD ke Korea Selatan, kemudian setengahnya lagi untuk kepentingan domestik. Baik Bapak, kalau tadi dealnya atau kesepakatannya adalah separuh-separuh Pak untuk membina hubungan bilateral, tapi apakah cukup Pak dengan separuh nilai APD yang kemudian kita dapatkan untuk disebarkan ke RSUD dan juga puskesmas dan berbagai tempat kesehatan lain? Inilah dibutuhkan ada sebuah kompromi, ya. Kita juga tidak bisa egois. Ya, kalau kita tidak mengizinkan ekspor, lantas mereka tidak kirim bahan baku, kita mau dapat apa? Ya, katakanlah kita dapat 200.000 pieces. Nah, setelah itu tidak ada lagi bahan baku yang dikirim, nah, cuma dapat 200.000. Nah, kita tidak ingin hubungan bilateral kita dengan Korea Selatan juga akan terganggu. Sehingga APD yang kemarin sempat tertahan diberikan izin ekspor, sekarang dari perusahaan yang sama, kita telah mendapatkan 626.000 pieces APD. Sementara untuk Korea Selatan yang sudah terkirim itu 415.900 pieces. Ya, jadi perbandingannya nanti akan 50-50 ya, mereka masih kurang. Nah, APD ini sudah terdistribusi ke seluruh provinsi. Nah, adapun bagaimana mekanisme setelah kami dari gugus tugas itu mengirimkannya ke provinsi, kita harapkan ya provinsi bisa menata lebih baik. Nah, khusus untuk Jakarta dan sekitarnya, ya kami senantiasa menyiapkan cadangan. Kalau dibilang kurang, ya tentu masih kurang. Ya seluruhnya sekarang ini akan berusaha untuk mendapatkan APD sebanyak mungkin. Tetapi kan tidak mungkin sekaligus kita penuhi.
dan pasti akan ada tahapan-tahapannya. Nah, doakan kami hari ini ya, kami bisa mendapatkan sebuah bahan baku yang bisa diproduksi secara melalui bahan baku lokal. Ya, bekerjasama dengan pakar di bidang kimia, dengan teknologi pakar di bidang teknologi kesehatan, dan juga beberapa pakar lainnya untuk menjadikan bahan baku lokal ini berstandar WHO, berstandar internasional. Berarti ini setara juga dengan... Ya, setara dengan emas sekarang setara ini. Dengan emas. Begitu pula dengan kebutuhan medis lainnya Pak, seperti masker juga Betul, hand sanitizer ya Pak. Baik, Pak Doni, untuk keseluruhan dari proses penanganan COVID-19 di Indonesia, sebetulnya apa yang harus dievaluasi dari sistem kesehatan Indonesia supaya ada ketahanan nasional di bidang kesehatan ini kemudian terwujud? Ini yang terakhir Pak. Kalau kita hanya bicara tentang medis, ya kesehatan, banyak negara yang sekarang ini memiliki sistem kesehatan terbaik di dunia, hari ini tidak mampu menghadapi virus ini. Ya, bahkan mereka justru menjadi negara dengan korban yang relatif jauh lebih banyak. Ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kita semua, kalau kita seluruh energi kita hanya fokus kepada urusan medis tanpa kita memikirkan upaya pencegahan, maka kita akan terbawa arus. Ya. Akhirnya kita menjadi semakin tegang, semakin panik, yang membuat imunitas bangsa kita akan semakin rendah. Ya. Urusan medis serahkan kepada para dokter, para ahli yang sudah ada. Ya, saya masukkan kategori ya paling tidak 20%, ya, itu menjadi bidangnya tenaga medis. Nah, 80% ini ada pasien yang cukup dirawat di rumah, ya tidak perlu dibawa ke rumah sakit, ya karena mereka punya kemampuan untuk sembuh dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh para dokter, makan makanan bergizi, pikiran harus hati harus tenang, pikiran harus tenang, ya, kemudian tidak boleh panik, ya, istirahat yang cukup, ya, kemudian olahraga. Nah, jadi mereka-mereka yang sekarang dalam kondisi kurang sehat, cukup dirawat di rumah masing-masing, harus tahu apa makanan kesukaan mereka, ya, apakah itu soto, apakah itu mungkin sate, atau mungkin sup buntut, atau apa saja yang membuat mereka senang dengan makanan itu. Makanan sekarang ini adalah obat terbaik. Dan kita semua harus berani belajar tentang kesehatan. Ketika kita sudah memiliki pengetahuan yang lebih cukup, maka dokter terbaik adalah diri kita sendiri. Oke, terima kasih Bapak. Demikian perbincangan kami mengenai bagaimana Indonesia menangani COVID-19 bersama dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Munardo. Saya Maria Sarjana, sampai jumpa.